Zikir dan istighosah ini salah satu amalan yang dibenci oleh orang-orang yang membid'ahkan gerakan kita. Bener gak? Apa itu istighosah, ya gak? Nabi gak pernah istighosah. Ya? Yang lucunya, mereka buat satu istilah namanya sunnah tarkiyah. Pernah dengar sunnah tarkiyah? Kalau Nabi meninggalkan, kita juga tinggalkan. Nabi gak melakukan, kita juga gak lakukan. Saya candailah kandungan itu, ya. Nabi pernah makan coto Makassar gak? Karena ada juga ustadz dari Makassar sini minum itu baulnya onta, tahu? Ya, dalilnya hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi mengatakan bahwa baulnya onta, tahu baul? Air seni, bahasa ininya air pipis. Tapi saya nggak mau sebut, tidak sebut ya. Baul bahasa Arabnya. Baulnya onta itu dijadikan untuk obat. Akhirnya salah satu ustadz ini sebelum pandemi umroh dia minum air seninya Nah, inilah akibat membaca hadis tapi tidak belajar mazhab dengan baik. Belajar hadis tapi nggak belajar usul fikih dengan baik. Mohon maaf, ya. Tapi sepertinya dia bukan orang Nahdien, ya. Di hadis itu ada asbabul wurud. Apa asbabul wurudnya? Ada orang datang kepada Rasulullah SAW, mereka sakit, mu'alaf. Dilihat sakitnya, kalau kita sebut hari ini sakit kuning. Maka diberilah terapi. Bi albaniha wa abwaliha. Minum air susu dan air seninya onta. Maka minumlah. Beberapa hari sembuh. Kira-kira apa ilatnya di situ? Yang belajar usul fikih. Ilat dalam mazhab Syafi'i, keharaman sesuatu salah satunya istikhbas, khabith, yang dianggap menjijikkan. Nah ini air baulnya onta itu menjijikkan. Tapi kok Nabi membolehkan mereka meminumnya? Kira-kira kenapa? Darurat? Nah, sambung lagi. Darurah, tauhid, tubihul. Oke. Darurat apa yang ada saat itu? Mereka sakit. Jadi kalau kita sehat, nggak usah minum. Ya kalau KNU biasanya gampang tuh hadisnya. Cuma kalau bukan KNU agak sulit. Ya, walaupun sudah kuliah di luar negeri, ya. Bismillah. Nah, sunnah tarkiyah itu Nabi kalau tidak melakukan, maka kita nggak lakukan. Bercanda juga lah seorang kawan. Apa katanya? An-Nabi ma ya'kul lahmal bakar. Nabi tidak pernah makan daging bakor. Apa arti bakor? Sapi, al-baqarah, sapi terus kita nggak makan gitu. Jadi Nabi kalau nggak melakukan sesuatu bukan berarti kita tidak melakukannya. Yang kita tidak lakukan itu yang Nabi at-tark bima'nal mana', yang Nabi larang atau Nabi makruh. Istighosah dan zikir, Nabi masih perlu istighosah gak? Kalau Nabi juga perlu. Kenapa? Setiap nafasnya adalah doa. Setiap nafasnya zikir. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Hadis sahih. Nabi setiap nafasnya naik turun zikrullah. Ala kulli ahyan. Ahyan
itu waktu. Waktu itu bagi ulama ahlullah disebut nafas. Waktuka, sa'atuka, yani nafasuka. Waktu kita, sa'ah kita adalah nafas kita ini. Kalau yang di jam, tek 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 itu menandakan waktu. Waktu bukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya ana dahru, akulah sang waktu. Maka jika seseorang menyadari waktu yang ada dalam dirinya, dia sedang terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah diskusi yang mau saya bacakan, yang hadis ini sudah sering kita dengar. Hadis Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, Ana jalisun man dzakarani. Aku adalah teman duduk, jalis. Jalis, duduknya lama, betah. Jalisun, teman duduk siapa? Man dzakarani. Siapa saja yang berzikir kepadaku. Oleh karena itu, salah satu kebiasaan para kiai kita dari dulu suka beristighosah dan berzikir. Supaya apa? Supaya jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir ini hadis. Ulama ahlu sunnah sudah mengerti bahwa Allah itu bukanlah benda. Karena dia bukan benda, disebut duduk bukanlah duduk menempati suatu tempat. Karena Allah sudah ada sebelum tempat itu. Kira-kira Bapak Ibu, teman duduknya presiden keren gak? Dompetnya keren gak? Ya, teman duduknya menteri hebat gak? Teman duduknya ketua Tanfis, ketua Syuriah hebat gak? Teman duduknya mursyid orang manhab gak? Hatinya hebat gak? Pasti luar biasa. Orang yang bisa duduk bersama orang-orang besar, pasti dia orang besar. Jika Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk orang-orang yang menyebut namaku, orang-orang yang mengingat zatku, sifatku, af'alku. Kira-kira orang itu hebat gak? Jadi kalau mau cari orang hebat di dunia, itu bukan, mohon maaf, bukan pejabat-pejabat tinggi, ketua-ketua organisasi, tetapi orang-orang yang kolbunya makmur dengan zikrullah. Itulah yang kita cari. Orang-orang seperti itulah yang mesti diziarahi. Kita sowan setiap ada waktu kepada beliau. Kenapa? Jika mereka adalah teman duduknya Allah, kalau kita sesekali ketemu mereka, apa yang akan kita rasakan? Kita akan melihat nurullah di situ. Itu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Man awliyaullah, siapakah wali-wali Allah, kekasih Allah? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika dilihat, dipandang, membuat orang yang memandangnya ingat Allah Subhanahu wa taala. Maaf, boleh kipas anginnya diarahin dikit. Ya, mohon maaf ya. Maaf Kiai kalau nanti gerah. Insya Allah kalau bahas hadis hilang gerahnya ya. Kedekatan kepada Allah tadi, nah kita lihat kalau ada seorang kiai, ada orang-orang dekat kepadanya. Ada ring satunya, ring duanya, benar gak? Nah, kedekatan kepada Allah tergantung kita zikirnya zikir apa. Itu sebabnya beberapa waktu lalu saya agak sedikit kenceng
kepada jamaah dan para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus-gus, para habaib bahkan, kalau sholawat harus beda sholawat kita sama sholawat onta, masih ingat ya? Itu bukan ngejek orang sholawatan, enggak. Tapi mau sampai kapan sholawatnya untuk duniawi? Sholawat itu sudah Allah sampaikan sebelum menciptakan aras, sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlalu remeh. Kelihatan alfat terus baca sholawat tuh remeh itu. Ya, sholawatin aja gitu boleh, tapi remeh itu. Tapi boleh nggak? Boleh, cuma remeh. Buka warung, sholawatin, itu remeh. Tapi boleh. Kalau yang mas-mas jomblo ini, supaya nggak jomblo, sholawat. Wah, berarti sholawat jadi pelet, Kiai. Gimana hukumnya tuh, Kiai? Sholawat untuk melet tuh gimana ceritanya, Kiai? Nanti ada sholawat peletiah nanti ya. Ijazahnya nggak tahu dari siapa tuh. Boleh. Tapi kalau kita betul ahlus sunnah nahdiyah, bertasawuf Imam Ghazali, dengan torikot yang sahihah mu'tabarah, maka kita mesti membedah satu kitab yang judulnya Hikam, yang tadi sudah dibaca oleh ketua kita, yang menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan orang dalam bersolawat. Yang pertama, solawat awam. Solawat awam mau onta ini hampir sama. Beda-beda tipis. Beda hajatnya orang awam apa, hajatnya onta apa, tapi sama. Onta datang kepada Rasulullah ngadunya apa? Apa yang dikadukan onta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lapar Rasulullah. Tuh, antum jangan mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang kepada beliau, kadukan yang lebih besar. Ya Rasulullah, nanti di akhirat aku bisa dijamin gak lapar gitu. Itu baru benar. Kalau di dunia, apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari memikirkan yang sudah Allah tadbir. Tadbir itu Allah sudah atur. Allah sudah jamin rezekinya. Sebelum kita hadir di bumi, Allah sudah tentukan belum rezekinya. Lalu untuk apa zikir dan usaha, doa dan usaha? Doa itu tanda hamba, usaha itu tanda ada kasab, 2 aja. Apa arti kasab? Usaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat lain, laha ma kasabat. Ya. Kata Sayyidina Ali, ar-rizku imma talibun wa imma matlubun. Kita itu terhadap rezeki 2 aja. Ada pemburu rezeki, ada yang diburu rezeki. Kalau kiai-kiai ini sepertinya sudah diburu rezeki ini ya. Benar Pak Kiai? Kalau yang depan saya kayaknya masih abu-abu ini. Ada iya, ada enggak, banyak enggaknya. Allah kalau kirim rezeki lebih canggih daripada pos, JNE, Tiki, kirim duit, kirim barang. Kalau lembaga-lembaga tadi itu tidak pernah salah kirim, hampir jarang salah kirim. Masa Allah salah kirim? Mungkin enggak? Kalau orang paham ini, ustadz tidak akan hasad kepada ustadz yang lain. Kiai tidak akan iri kepada kiai yang lain. Orang bekerja tidak akan hasad kepada orang yang lain. Cuma kan enggak semua orang sampai kepada makom itu. Ya, itu makom sederhana kok. Makom alhamdulillahi rabbil
alamin. Itu maknanya itu. Ya. Mau saya berdiri? Izin Kiai ya. Kakinya udah mulai semutan soalnya. Allah. Baru kelihatan yang di pojok ya. Aslinya kaki saya semutan, bukan pengen lihat yang di pojok. Jika disebutkan ana jalibun, aku teman duduk, teman nongkrong, teman ngobrol, orang yang menyebut-nyebut namaku, maka ada tingkatan orang yang dekat kepada Allah. Ya, kalau tadi cuma nyebut-nyebut, nyebut itu gimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu nyebut namanya. Ya, ada orang yang nyebut-nyebut nama Ibu Rektor. Ada orang di dalam kantor barengan sama Bu Rektor. Tinggian mana makomnya? Di luar sebut-sebut Bu Rektor, Bu Rektor, Bu Rektor, Bu Rektor, Bu Rektor. Tapi di dalam kantor ada orang ngobrol. Kalau sudah ketemu, mungkin gak sebut-sebut nama Bu Rektor. Bu Rektor nanti nanya, kamu ada apa Mas? Ada apa? Kesem-sem sama aku gitu. Jadi ternyata makom nyebut-nyebut itu makom pertama. Supaya hati ini terbiasa kepada yang punya nama. Ya. Ini ada yang muda-muda gak sih? Oh ada. Kalau yang muda-muda nih, kalau yang tua-tua saya udah paham. Pernah jatuh cinta gak yang jomblo-jomblo ini? Ya. Kalau jatuh cinta, ada mbak-mbak juga ya. Kalau jatuh cinta sama seseorang, cari-cari nama dia nggak di Google, di Facebook, Instagram, tuh kan, cari-cari nama dia. Maka pertama kali kita membangun hubungan kepada Allah itu cari-cari nama di Google Kolbu. Jadi harus dibanyak-banyakin di sini. Harus dibanyak-banyakin. Coba nih, yang jomblo nih, yang ada, itu apa tuh? Lambang apa tuh? PMI. Oh, lambang PMI. Ente anggotanya? Kayaknya wajahnya masih wajah-wajah SMA. Tapi ternyata udah mahasiswa ya. Ya, ngaku jomblo, orang-orang masih percaya nih ya. Kalau ente suka sama yang ono, nyari-nyari nggak di Google? Enggak, emang nggak ada di Google. Adanya di mana? Di Instagram ya. Nyarinya di mana? Di Instagram. Berarti ada cara berkomunikasi. Instagram, Facebook itu disebut thoriqoh. Cara membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala itulah thoriqoh. Ya. Jadi kalau anak muda thoriqohnya ada Instagramia, ada yang baru-baru ini TikTok gitu ya. Pak Kiai tahu TikTok apa Kiai? Pak Kiai tahu TikTok tuh ambil rotan, palamu sini TikTok tuh baru tahu ya. Itu bid'ah semua Pak Kiai. Nabi nggak pernah main TikTok. Kalau kita sudah kenal, nah biasanya kita add dulu ya, benar ya? Di add dulu sama, di kolbu itu modelnya sama. Itu sistem yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu dulu jauh-jauh hari, yang wafat tahun 638 Hijriah. Apa kata beliau? Manusia itu alam kecil. Maka sistem yang ada di alam itu ada semua di dalam diri manusia. Kalau dulu Imam Ibn Arabi nggak ada TikTok, jadi dia contohinnya pohon, air, disebutlah anasir yang 4. Sekarang anak-anak muda kita cerita anasir yang 4 dia bengong. Ini ngomong apa nih? Ya, padahal thoriqohnya orang Sulawesi dulu itu ngaji anasir yang 4.
Syekh Yusuf Al-Makassari. Saya 2009 kan mengkaji risalah-risalah beliau yang ditulis di Sri Lanka, yang beliau sebut dengan negeri Ceylan. Jadi beliau itu dibuang ke Sri Lanka jadi guru, dibuang ke Jawa jadi guru, dibuang ke Cape Town jadi guru. Sama sih ya, orang Sulawesi sekarang di Jakarta jadi imam besar Istiqlal. Ya. Alhamdulillah ya. Ada yang jadi rektor kemarin, rektor PTIGI sampai sekarang masih. Beliau juga tuh orangnya. Rektor IGI tempat saya ngajar itu orang Palu, ibunda Profesor Huzaimah. Mungkin para kiai ada yang pernah berguru kepada beliau. Berarti kita seperguruan kiai. Ya. Itu kalau saya ngomong apa dikit dia langsung tunjuk. Kamu jangan liberal. Oh, ternyata orang Usuluddin kalau berbicara dengan orang syariah harus hati-hati. Ya, benar gak? Padahal insya Allah saya luar dalam Ahlus Sunnah, tenang aja, nggak akan masuk ke liberalisme, sekularisme, insya Allah nggak. Ya, ngaji akidah dari kecil sampai hari ini. Jadi kalau ada orang pura-pura Ahlus Sunnah pun kita tahu insya Allah. Ya, ada orang takiyah insya Allah ngerti. Gak usah ngomong, lihat muka aja udah tahu. Ya. Orang yang mengatakan Tuhan di atas tuh paling gampang tahunya. Kelihatan di wajahnya tuh. Serius. Orang kerjanya dulu debat terus. Tapi emang begitu, gak boleh keras. Mereka tuh lagi mencari Tuhan. Ana jalisun man dzakarani. Maka kedekatan pertama yaitu zakara ismi, menyebut-nyebut namaku, menyebut-nyebut nama. Saya, nama kecil saya, ujung namanya Mbah Hashim Ash'ari, nama kecil saya Ari. Waktu ke suatu tempat, itu orang manggil Arazi, saya nggak noleh. Kali ada Arazi di belakangku, jalan aja. Pas rame-rame, orang manggil Arazi. Wah, kayaknya mah kita assalamualaikum. Ada satu nongol panggil Ari. Saya lihat ini orang kok kayak kenal. Kami sudah tidak jumpa bertahun-tahun. Dulu kecil. Langsung saya ambil, saya bawa ke dalam. Terobos kayak tadi itu, ya. Banser kita terobos aja. Kamu masuk dalam. Kira-kira seperti itu. Apa rahasianya? Jadi menyebut nama itu ada nama yang umum, ada nama yang khas. Itu ke makhluk. Paham nggak maksudnya? Itu yang disebut al-ismul a'zam. Ada nama-nama yang di sisi Allah yang nama spesial, disebut al-ismul a'zam. A'zam itu agung. Jika Allah dipanggil, semua orang manggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, orang manggil semua. Tapi jika dia dipanggil dengan nama a'zam, Allah akan langsung nanya, kamu mau apa? Gitu. Ya abdi, wahai hambaku, apa yang kau mau? Tapi kalau si hambanya bijak, mengatakan, ya Rabb, sebelum aku ada, engkau sudah tahu. Anta alim, qabla wujudi. Tapi kalau nggak paham, apa yang terjadi? Si hamba su'ul adab kepada Allah. Si hamba memberitahu hajatnya kepada Allah. Seakan-akan Allah belum tahu hajatnya, lalu dia beritahu. Su'ul adab nggak? Nah itu su'ul adab orang baca doa. Dia mengira doanya memberitahu Allah. Doa kita tidak pernah memberitahu Allah. Allah sudah tahu, belum berkalam Allah sudah tahu. Maka berdoa bukan memberitahu. Doa itu menunjukkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Abul Hasan Syazili itu thariqat asalnya Idrisiyah Pak Kiai. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi tadinya Syazili, lalu beliau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan asrar-asrar, jalur beliau disebut kemudian Idrisiyah Ahmadiyah. Ya. Imam Syazili mengatakan
Ismul A'zam itu tidak hanya nama Asmaul Husna dan nama-nama spesial itu. Al-Ismul A'zam itu adalah waliyun min awliyaillah. Kekasih-kekasih Allah itu juga disebut Al-Ismul A'zam. Makanya kita buat namanya tawassul dan istighosah. Inilah dasar kenapa istighosah itu ada. Kenapa tawassul itu ada dan menyebut ila hadrati, ila ruhi, bihaqi Sayyidina Muhammad SAW, bihaqi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kita menyebut seperti itu? Karena aulia itu adalah al-ismul a'zam. Saya pernah mau menemui Abuya Said Ahmad bin Abuya Said Muhammad di Mekah. Mungkin beliau pun sudah lupa, ya, sudah lama. Itu mau ke sana, jawabnya nanya yang jaga, kamu murid siapa? Nah, gitu. Maka kita harus sebut nama guru kita. Saya murid Syekh Fulan di Pulau Jawa. Oh, itu gurunya, itu sianunya Abuya. Langsung masuk. Di umroh yang berikut, cowoknya ikut ngaji nih. Di umroh yang berikut, saya mau datang lagi. Di Saudi sudah ketat. Kalau bukan orang-orang tertentu, nggak diterima. Ditanya, kamu murid siapa? Ada pesan dari kiai siapa? Saya nggak sebut-sebut kiai siapa. Nggak tembus. Mau coba-coba bawa diri sendiri, nggak tembus. Paham nggak maksudnya, analognya? Kiasnya paham nggak? Kita ini walaupun hebat, kata kita. Tapi kalau nggak punya guru, nggak punya mursyid, nggak punya imam, nggak diterima oleh Rasulullah SAW. Nanti datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ummatuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku umatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu umatku yang mana? Ditanya dulu, umatku yang mana? Nanti kita jawab, saya akidahnya ikut imam ini, ikut imam itu, boleh. Mungkin kalau berandai-andai, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin beliau berandai-andai. Ngomong aja NU gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ntar ini diputar-putar orang. Kita nggak akan ngomong begitu. Kita hanya ngomong begini, al-isnad minad-din. Yang ngomong siapa ini? Imam Ibnul Mubarak. Belum ada NU secara organisasi saat itu. Tapi Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad-din. Bersanad itu bagian dari agama. Di NU berguru penting nggak? Penting. Maka al-isnad minad din itu yang diulang-ulang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para kiai ulama-ulama NU. Inilah jadi spirit pergerakan kita. Cuma mohon maaf Pak Kiai, terima kasih sudah menerima saya di keluarga besar NU Sulawesi Selatan khususnya. Sebenarnya istri saya itu senang kalau saya menghadiri acara NU. Ya, dia NU lahir batin dia. Tapi kalau saya minta istisyarah kepada kiai-kiai, udah kamu didakwah aja, dakwah ahli sunnah, tidak usah masuk organisasi. Maka untuk sementara saya tidak masuk dulu ke struktural kemanapun. Cuma mendakwakan spirit ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Gimana? Boleh nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.